Rahasia Pulau Kirin, Bab 8 di tempat penggalian batu. Matahari bersinar cerah ketika mereka bangun pagi hari. Mereka sarapan sambil ribut merencanakan apa saja yang akan mereka lakukan hari itu. Bolehkah kami pergi berenang, Bibi Fanny? Sekarang kan sudah cukup panas bawahnya. Boleh ya, Bi? Tentu saja tidak. Mana ada orang berenang di laut dalam bulan April? Jawab Bibi Fanny, airnya masih terlalu dingin. Kalian ingin berbaring selama liburan ini karena terserang pilek. Ya kalau begitu kita berjalan-jalan saja ke padang belantara di belakang pondok Kirin, kata George. Tim pasti akan menyukainya. Ya kan Tim? Tim menggonggong tanda setuju sementara ekornya memukul-mukul lantai. Kalian bisa membawa bekal makan siang kalau mau, kata Bibi. Akan kupersiapkan dulu. Rupanya Bibi senang jika kita menghilang dan sini untuk beberapa saat, kata Dick sambil meringis jenaka. Aku tahu apa yang bisa kita lakukan. Kita pergi ke bekas tempat penggalian batu. Di sana kita mencari senjata-senjata prasejarah. Di sekolah kami ada museum yang bagus. Aku ingin membawa pulang ujung panah dan batu atau benda semacam itu untuk memperlengkap museum kami. Mereka semua gemar mencari-cari benda kuno. Dan mereka pun senang bisa pergi ke tempat yang dulunya merupakan tambang batu. Dalam lubang itu pasti hangat. Mudah-mudahan kita tidak menjumpai biri-biri mati lagi seperti dulu, kata Anne sambil bergidik. Kasihan sekali binatang itu. Pasti ia terperosok ke dalam dan mengembik-ngembik minta tolong. Pasti tidak ada lagi, kata Julian menenangkan adiknya, tapi di tepi lubang, jelas akan kita temui bunga-bungaan yang tumbuh di situ. Tempat itu terlindung dan gangguan angin jadi bunga-bunga cepat mekar. Tolong bawakan mawar kuning, kata Bibi Fanny. Carikan yang besar-besar ya, dan yang banyak supaya bisa kupakai menghias rumah. Nanti sementara Julian dan Dick mencari ujung panah kami akan memetik mawar untuk Bibi, kata Anne bergembira. Aku senang memetik bunga-bungaan. Dan Tim tentu saja ia akan berburu kelinci. Mudah-mudahan cukup banyak untuk mengisi tempat persediaan makanan Bibi dan atas sampai ke langit, kata Dick dengan suara bersungguh-sungguh. Tim menggonggong seolah-olah menyetujui tugas yang diserahkan padanya itu. Tapi mereka masih menunggu sampai datang isyarat dan Paman Quentin pukul 10:30. Dan isyarat itu ternyata datang 6 kali kilatan cermin yang memantulkan sinar matahari. Kilatannya menyilaukan. Paman pandai memberi isyarat, puji Dick. Selamat pagi dan sampai nanti Paman. Kami akan menunggu isyarat Paman lagi nanti malam. Bagaimana semua siap untuk berangkat? Ya, ayo, Tim. Siapa yang membawa roti? Wah, hangat sekali sinar matahari. Bekas tambang batu itu letaknya tidak terlalu jauh dan rumah tak sampai 500 meter. Karena itu anak-anak berjalan-jalan dulu sebelumnya supaya Timmy bisa bergerak sedikit. Kemudian barulah mereka menuju tambang batu. Tempat itu aneh. Di zaman dulu di situ dilakukan penggalian batu sampai dalam sekali tapi kemudian ditinggalkan. Sekarang sisi lubang dipenuhi semak-semak kecil ditumbuhi rumput serta berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Sisi lubang itu sangat terjal. Tidak ada jalan menuju ke bawah karena tidak sering orang ke situ. Tambang batu itu bentuknya seperti mangkok raksasa, tapi dindingnya sama sekali tidak licin. Di mana-mana nampak bunga yang mekar, indah sekali pemandangannya. Aduh, indahnya, seru Anne. Ia berdiri di tepi lubang memandang ke bawah, hebat sekali. Belum pernah kulihat bunga sebanyak di sini. Hati-hati sedikit Anne, kata Julian memperingatkan, tepi lubang ini sangat terjal. Jika kau salah pijak, kau akan langsung terguling sampai ke bawah. Bisa patah tangan atau kakimu nanti. Aku akan berhati-hati, jawab Anne. Kulemparkan keranjangku terlebih dulu ke bawah. Dengan begitu aku akan bisa berpegangan dengan kedua belah tangan ke semak, jika perlu akan kuisi keranjangku sampai penuh dengan bunga. Anne melemparkan keranjangnya ke dasar lubang, lalu menyusul turun ke bawah. Bersama George ia memetik kembang, sedang Julian dan Dick mulai sibuk mencari senjata zaman dulu yang terbuat dari batu. Halo, tiba-tiba terdengar suara orang menyapa dari tempat yang lebih ke bawah lagi dari mereka. Keempat remaja itu tertegun karena heran. Sedang Timmy mulai menggeram-geram. Ah, kau rupanya, kata George. Dikenalinya pemuda yang berbicara dengan mereka kemarin. Ya, betul, kurasa kalian belum mengetahui namaku. Aku Martin Churton, kata pemuda itu. Julian juga menyebut nama mereka satu persatu. Kami hendak berpiknik di sini, katanya, kecuali itu juga hendak melihat, mungkin di sini ada benda-benda peninggalan zaman dulu.
Senjata dari batu, kau kemari mencari apa? Anu, juga ingin mencari senjata dari batu, kata pemuda itu. Sudah ada yang kau temukan? Tanya George. Belum. Ya kalau di situ pasti tak ada, kata Dick. Masa mencari dalam semak di sini kau harus mencari. Tanah di sini berkerakal. Dick sengaja bersikap ramah untuk mengimbangi kekasarannya kemarin. Martin menghampiri mereka lalu mulai mengorek-ngorek tanah bersama Dick dan Julian. Kedua remaja itu membawa sekop sedang Martin mengorek-ngorek dengan tangannya. Panas ya di sini, seru Anne, kubuka saja jasku. Kepala Timmy terbenam sampai bahu dalam sebuah liang kelinci. Anjing itu sibuk mengorek-ngorek sehingga tanah berhamburan ke belakang. Jangan dekat-dekat dengan Timmy jika tidak kepingin tertimbun tanah. Kata Dick, "He, Timmy. Mengejar kelinci saja begitu sibuk." Tapi Timmy terus menggali. Napasnya terengah-engah tiba-tiba ada batu terpental mengenai pipi Julian. Ia menggosok-gosok bagian mukanya yang sakit. Kemudian dipandangnya batu itu yang terletak di tanah di sampingnya. Julian berseru girang, "Coba lihat ini, ujung panah dari batu. Bagus sekali buatannya. Terima kasih Tim, kau baik budi, mau menggalikannya untukku. Sekarang tolong carikan kepala palu." Anak-anak berkumpul untuk melihat ujung panah itu. Anne merasa takkan mungkin tahu benda apa itu, tapi Julian dan Dick berseru-seru mengaguminya. "Bagus sekali benda ini," kata Dick. "Kau lihat bentuknya George. Bayangkan, benda ini dipergunakan beribu tahun yang lalu untuk membunuh lawan manusia gua." Martin tak banyak bicara, ia hanya memperhatikan ujung panah itu yang memang masih utuh dan bagus bentuknya. Kemudian ia berpaling. Menurut perasaan Dick, Martin agak aneh. Agak membosankan. Ia berpikir-pikir perlukah Martin ikut diajak berpiknik. Kalau tergantung dari Dick lebih baik tidak saja. Tapi George lain pendapatnya. "Kau juga piknik di sini?" tanyanya. Martin menggeleng. "Tidak, aku tidak membawa bekal." "Ah, bawaan kami cukup banyak. Kau makan saja bersama kami nanti," kata George bermurah hati. "Terima kasih," kata Martin. "Dan bagaimana jika kalian ke rumahku sore ini menonton televisi? Aku akan senang jika kalian datang." "Tentu saja kami mau," kata George. "Asyik. Aduh Anne, coba lihat kembang-kembang itu. Besar-besar, pasti ibu senang nanti." Anak-anak yang laki-laki turun semakin ke bawah mengorek-ngorek dengan sekop di tempat-tempat yang menurut perasaan mereka mungkin ada benda-benda kuno. Mereka sampai ke sebuah batu besar yang agak menonjol. Bagian atasnya datar, cocok untuk dipakai berpiknik. Batunya hangat kena sinar matahari dan botol-botol limun jahe serta cangkir-cangkir bisa diletakkan di atasnya dengan aman. Pukul 12:30 mereka makan siang. Perut mereka sudah lapar sekali. Martin ikut makan. Sikapnya tidak begitu pendiam lagi. "Belum pernah ku makan roti seenak ini," katanya, "aku paling suka memakan yang diisi sarden cheese. Ibu kalian yang membuatnya. Aku kepingin sekali punya ibu, ibuku sudah meninggal. Sudah lama." George serta ketiga saudara sepupunya terdiam. Mereka merasa kasihan. Memang tak enak rasanya kehilangan ibu yang dicintai. Dengan segera Martin disodori potongan-potongan roti yang paling enak serta kue yang paling besar. "Kemarin malam aku melihat ayahmu menyorotkan isyaratnya," kata Martin sambil mengunyah. Seketika itu juga Dick menatapnya. "Dari mana kau tahu ia yang memberi isyarat?" tanyanya. "Siapa yang mengatakan padamu?" "Tidak ada yang bilang," jawab Martin. "Aku cuma melihat sinar senter 6 kali berturut-turut. Lalu kukira pasti ayah George memberi isyarat." Nampaknya ia kaget mendengar nada suara Dick yang tajam. Julian menyikut adiknya. Ia memperingatkan agar Dick jangan bersikap kasar lagi. George menatap Dick sambil merengut. "Kurasa kau juga melihat ayahku memberi isyarat pagi ini," katanya kemudian pada Martin. "Tanggung banyak orang yang melihatnya ayah memberi isyarat dengan cermin pukul 10:30 agar kami tahu bahwa ia selamat. Pada malam hari ia memberi isyarat dengan senter. Juga pukul 10:30. Sekarang giliran Dick memandang George dengan masam. "Kenapa soal itu dibeberkan? Kan tidak perlu." Dick merasa yakin. George melakukannya dengan sengaja untuk membalas sikapnya yang tajam tadi. Dick mencoba untuk memindahkan pokok pembicaraan. "Di mana kau bersekolah?" tanyanya. "Aku tidak sekolah," jawab Martin, "selama ini aku sakit." "Yah, kalau begitu di mana kau bersekolah sebelum sakit?" tanya Dick lagi. "Aku, ada guru khusus yang mengajarku," kata Martin. "Aku tak bersekolah." "Kasihan," kata Julian.
Menurut perasaannya pasti tidak enak jika tidak bersekolah. Tidak bisa menikmati kehidupan sebagai murid dengan segala kesibukannya. Dipandangnya Martin dengan sedikit menyelidik. Mungkinkah pemuda ini tergolong bodoh, sehingga perlu diajar secara khusus di rumah? Tapi Martin tampangnya tidak kelihatan bodoh. Kalau cemberut dan membosankan, memang. Timmy ikut duduk di atas batu. Sikapnya aneh terhadap Martin. Pemuda itu sedikit pun tak diacuhkannya. Anjing itu bersikap seolah-olah Martin tidak ada di situ. Tapi Martin juga sama saja sikapnya terhadap Timmy. Anne sampai merasa yakin sebenarnya Martin tidak senang terhadap anjing. Padahal ia mengaku senang. Timmy duduk membelakangi Martin sambil bersandar pada George. Kocak sekali sikapnya, tapi juga aneh. Bagaimanapun juga bukankah George bercakap-cakap secara ramah dengan Martin. Semua makan bersama pemuda itu, tapi Timmy bersikap seolah-olah pemuda itu tidak ada di situ. Baru saja Anne hendak mengomentari kelakuan Timmy yang aneh ketika anjing itu menguap lebar-lebar lalu meloncat turun. Pasti mengejar kelinci lagi, kata Julian. Hei, Tim, tolong carikan ujung panah lagi, ya. Timmy mengibas-ngibaskan ekornya lalu menghilang di bawah batu. Terdengar kesibukannya mengorek-ngorek tanah. Batu dan tanah berhamburan ke udara. Anak-anak merebahkan diri di atas batu. Mereka agak mengantuk. Mereka masih mengobrol selama beberapa menit. Tanpa terasa mata Anne terpejam. Tapi tiba-tiba ia dikagetkan oleh suara George. Mana Timmy? Timmy, Timmy, kemari. Kemana lagi anjing itu? Tapi Timmy tetap tidak muncul. Bahkan gonggongannya pun tidak kedengaran. Sialan, kata George, pasti ia masuk ke liang kelinci yang sangat dalam. Aku harus mengambilnya. Timmy, di manakah engkau?